ketika di rumah tangga gue aja, gue bilang sama istri gue, kalau aku udah gak nyaman kamu lakukan itu lagi, speed itu lagi, gue kasih ultimatum ke istri gue gitu kan. Kalau jadi gue langsung iris tuh kuping tangan gue langsung. Apa tuh rasanya? Maksud gue, nah istilahnya ngebom. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Mas Bedu. Mas Ben. Pas dulu. Kasyafan. Lama nggak jumpa. Bersihin dulu ada itu tuh. Biar ganteng. Habis makan nasi ayam bakar tadi. Wih, ayam bakar apa? Bakar maling bareng. Komedi. Ada maling dibakar bareng sama ayam. Maling motor. Lu cemil juga malingnya. Enggak. Duh, apa kabar, Duh? Maling. Baik. Lama gak ketemu, terakhir ketemu? Kayak gitu pas ketemu. Pas ketemu ya, pas gak ketemu? Gak ketemu dong. Iya, aduh. Gampang Simple. ya. Hidup lu simple emang ya? Ya emang hidup tuh harus dibuat mudah, Ben. Karena sudah ada petunjuk jadi gampang. Kalau hidup dengan petunjuk tuh jalan ini gampang. Wih, ini biasa bergaul sama ustazah jadi gini nih. Iya benar. Bijak. Benar. Gue tuh ketemu lu, gue happy banget. Bahkan gue kalau misalkan ketemu lagi banyak ramai artis gitu ya, kan nggak semua. Ya kita artis semua rata-rata yang biasa ketemu teman kerja lah, kita jangan. Gue selalu bilang bukan artis, teman syuting gitu. Kalau ketemu ada yang ya kenal-kenal gitu, tapi seru. Tapi kalau ketemu lu, gue berarti temen. Ya kan karena kita emang temen, Ben. Iya ngerti gue. Cuman hanya sedikit orang yang pernah ngelihat jadi saksi mata. Jadi saksi mata. Kudu asli, Du. Ayam bakar lu masih di situ, Du. Coba deh. Kecil kaca, ada kaca. Jangan dong. Jangan hilang nanti sama gigi-giginya. Oh iya. Coba ngaca situ. Iya, biar ganteng dikit. Berarti tadi gua ngobrol kelihatan capek. Iya, enggak apa-apa. Foto sih tadi yang lu begini kelihatan. Pantesan disuruh ulang berkali-kali bilang ada capek dong. Coba. Udah hilang belum gigi? Nah, Waduh, bukan capek nih, Sariawan. bukan gigi di hitam di atas tuh. Hah? Di atas gigi kiri, tengah. Astagfirullahaladzim, masih gua sih gitu. Mana sih? Oke, gue balas kebaikan lo di masa lalu ya, sini. Nah. Di dari gigi. Iya. Baru kali ini gua podcast dengan gigi. Ini jadi teaser nih kayaknya nih. Oh iya. Dah. Dikit lagi. Nah, udah sip. Lanjut. Nggak boleh dimakan lagi tuh bangke. Jangan dong. Kan daging. Nggak boleh makan bangke, kita daging sisa kan jadi bangke itu. Iya tadi lanjut ya. Hanya sedikit orang yang pernah melihat menjadi saksi mata apa bilangnya dulu? Drama kehidupan gitu. Betul. Perjalanan kehidupan. Betul. Jadi kan kita memang dalam hidup ini kalau kita mendapatkan teman hidup, kita dapat pelajaran hidup, ya kan? Betul. Ya lu kan dapat pelajaran hidup, dapat teman hidup juga. Jadi dulu Jadi Ben dulu ini cerita aja nih. beda ya, bukan dah. Lo gue deh. Lo. Gue dulu ya. Gue dulu pernah punya pacar. Tapi namanya pacaran zaman itu kan dramanya lebih seru daripada ikatan cinta pastinya. Belum. Gak ada Ini apa-apa. lebih dari ikatan cinta. Ikatan apa? Bahkan ada ikatan setan di situ. Karena ada emosi di situ kan. Ah betul. Jadi waktu itu pacar gue tiba-tiba hilang ya, Dwi. Hilang. Kabur dari rumah. Kabur dari rumah, pacar gue nggak bisa ditelepon. Orang tuanya nyariin, gue juga nyariin. Dan kita habis main bola waktu dia. Main bola. Kita tergabung di salah satu klub Celebrities FC. Celebrities Football Club. Celebrities Football Club, pulang dari main bola dapat telepon. Aduh, hampir kesebut tuh namanya. Gak usah lah. Jangan dong. Ini mana? Inisialnya aja. Jangan dong. Oh, jangan. Jangan. Terus cariin mana gitu, kita cariin. Kebetulan waktu itu mobil gue di kosan lo ya. Iya, kita berangkat bareng. Berangkatnya bareng. Terus muka gue panik. Gue tadi rencananya gue mau ke kosan lo dulu, terus gue cari sendiri. Tapi lu kayak lu menangkap. Gue khawatir, gue tau lu, gue ngeri kalau terjadi apa-apa. Iya. Lu kan kalau udah lost control, gue sebagai orang yang tahu karakter teman kan juga harus melindungin teman. Karena kita ngerti karakter teman tuh kita harus tahu. Ini endingnya bakal kemana nih, harus kita tebak. Iya. Nah makanya sebelum gue yakin lu baik-baik aja, gue akan temenin lu sampai lu bener-bener baik-baik aja pada saat itu.
Makanya gue tuh berasa lu tuh teman banget. Kita cari si orang itu Sampai ditolak sama resepsionis. sampai karena di hotel ya. Di hotel. Ternyata dia mengurung diri, Heeh. ditolak resepsionis. Gue udah putus asa. Tapi kan dengan cara bagaimanapun juga kita pakai cara yang smart gitu kan. Bus. Mas, kalau sampai terjadi sesuatu sama nama ini, saya disuruh orang tuanya untuk mencari. Kalau terjadi apa-apa, hotel ini akan tanggung jawab atas kehilangan nyawa seseorang nih. Kalau ada apa-apa, ini lagi dalam kondisi kritis. Oh iya mas, siap mas, namanya mbak ini ya. Oh di lantai ini, kamar ini, langsung Dapet ya. dapat kita. Karena khawatiran waktu itu. Karena kan memang tamu kan nggak boleh disebutin kan, nggak boleh dikasih tahu kan. Betul, itu belum melanggar loh tuh sebenarnya. Iya. Si resepsionisnya dia terancam juga, cuma Terancam. omongan lu bener tuh. Karena gue udah nyerah tuh waktu itu. Ya karena kan memang kondisi psikologis Orang- sahabat gua ya cowok pacar lu itu kan juga dalam kondisi yang mengkhawatirkan juga. Tuh, mengkhawatirkan karena kita tahu khawatirnya Khawatirnya dia bisa melakukan hal yang Kita nggak di luar tahu. kendali kita kan. Betul. Terus lu ada di situ, lu nemenin, ketemu, bahkan lu ngomong ya kalau nggak salah. Ngomong. Lu ngomong sama orangnya. Ngomong akhirnya mau pulang. Pulang. Akhirnya kita Lo ini dulu kan, lo selesaikan dulu. Akhirnya udah bisa pulang, bisa baik-baik aja. Alhamdulillah. Thank you banget. Gue kayak belum pernah bilang thank you yang cukup dulu. Asik. Kita jangan pernah berharap ucapan terima kasih dari kebaikan yang kita lakukan pada sesama manusia. Karena nanti jatuhnya pamrih. Betul. Ya, Ini lu lupain ngelawak apa bercanda apa beneran sih? Gak tahu sih ngomong apa. Ya karena kalau kita selalu berharap ucapan terima kasih dari kebaikan yang kita buat kepada manusia, nanti jatuhnya pamrih. Iya. Mengharap pujian dari manusia. Nah, kalau udah hidup kita cari pujian aja, nanti yang ada kita nggak jadi diri kita sendiri. Gitu. Iya. Boleh saya pegang? Boleh dong. Silakan. Wah, ini kurang biar lebih pas lagi nggak cuma minuman. Silakan dong. Udah saya udah pegang. Saya cuma izin pegang doang. Cuma megang nggak diminum. Karena di atas meja makan pasti kan kita akan Ada makanan. pasti dong. Iya. Makanan masuk. Nah, udah di meja makan. Ih, nomor teleponnya muncul lagi di Aduh, oh my god. iklan belum masuk ya kan nomor teleponnya udah ada. This food. This Apa is dong my isinya? favorite food. Isinya apa? Ah, udah kan saya tahu di kardus. Oh iya bener. Pasti Lego isinya. Buka dong. Terus saya kaget. Lama nih durasi. Oh, iya. Durasi gue bisa panjang nih. Nah. Plastik. Lah kok capek? Tapi ini makan kesukaan gue juga. Iya kan? Dibandingin pizza kan mendingan gue kasih cakwe Wah, ya. ini namanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Walaupun Cakwe. bungkusnya internasional tapi dalamnya kearifan lokal. Makanan favorit tuh nih ya. Cakwe. Murah ya makanannya, nggak perlu repot-repot kan. Ini dari sekian banyak cakwe gue hanya baru menemukan beberapa cakwe yang enak. Dan biasa tuh cakwenya cakwe kampung. Malah kalau cakwe-cakwe yang udah produk-produk brand-brand gitu kurang. Tapi gak tahu deh kalau ini gue belum Coba. Jangan Nih. jangan menilai lu dari itunya, dari bentuknya. Judge the book. By its cover. Wih, mantap nih. Jangan Di sininya kan? Bukan saus. Oh, keren di situnya. Di sini langsung hahaha, cocok. Ada yang gitu. saset. Nah, kita cobain dulu ya dagingnya. Coba. Cakwe yang enak itu adalah cakwe yang Disinfektan. Nih, disinfektannya kobok gitu maksudnya. Kobokan ini, kobokan. Oh, kuah. kobokan dirimu lagi. Tuh kan bener disinfektannya ini. Iya, ini buat cuci tangan kan. Ya. Sorry. Bro, boleh diganti nggak nih besok yang lebih ramah lingkungan? Iya. Maaf, Bro. Aman, Bang? Ini bukan gimmick loh. Iya. Nah, Iya, habis cuci tangan, tutup lagi, Ben. Itu buat apa jangan dong. Boleh lah ambil, ada piring kecil nggak? Gak usah pakai piring. Ini saya Nggak habis. apa-apa. Kagak nih ganggu perapian gue yang udah Oh, mewah iya, ini. Gambarnya jadi jelek. Dingin. Oh, Panas ini. lucu dia. Masih lucu, enak. Iya. Lo semua harus dibakar ya? Nah, anget nih, Ayam iya. dibakar, Ayam bakar. cakwe bakar belum pernah Karena nih? gue menghindari yang namanya goreng-gorengan. Oh, Harus iya. dibakar, tapi ini udah digoreng. Gue bakar lagi. Biar gue makan bakar-bakaran. Aduh, coba. Review, lo kayak reviewer itu dong. Nah, kalau dari badannya ini, dagingnya ini cakwe Medan biasanya nih. Dan ini cakwe yang besar-besar gini, dia daging nggak tebal, dia lebih tipis. Pasti dong kalau nggak tebal dia Iya. tipis. Memang ada dua aja pilihannya, nggak banyak. Kalau sausnya memang rata-rata gue suka saus yang cair begini dibandingkan yang ada yang kacang kan. Oh iya, ada. Ada yang agak kacang, saus pakai kacang. Ada yang cakwe yang gue sebut nama kota. Nah, ini makannya kapan ya nggak selesai ya ngomong mulu? Coba, Hah? gimana? Semua rata, sama. Oh, Cakwe Medan semua rasanya kayak gini semua. Beda sama cakwe kampung. bedanya apa? Cakwe Kalau kampung cakwe tuh, Medan tuh cakwe dah. cakwe Medan cakwe. Kalau kampung cakwe. Udah nih, enak. Oh, sama. Oh sama ya.
Entar belum ketelan. Ini kita nontonin, ini akan 15 menit nontonin ini makan cakwe sih. Cakwe Medan Iya. enak. Cuma rasanya semua sama cakwe Medan. Nggak ada bedanya. Nah, kalau gue yang suka tuh cakwe yang agak daging itu agak tebel, agak gimana ya? Kayak ada sedikit-sedikit bantet gitu loh. Oh, Kayak cakwe kampung lah pokoknya. lebih kecil gitu. ya. Tapi ini enak. Gratis. Iya. Tutup lagi. Tutup aja ya. Karetin. mau pulang. Tenang. Ada di kontrak kok ini. Enggak. Thank you, Mas Ical. Oke. Ini Ambil Cal. ngobrol sambil makan boleh ya? Boleh dong, bebas pakai ke piring boleh. Buat naruh kan nggak lucu dimegang dulu. Enggak usah, satunya. Apa nih? Dia model kayak lu tuh, gue juga pernah punya teman kayak lu juga. Dulu kayak gitu. Putus, nangis-nangis. Sempet di kosan gue juga sempet ngobrol sama gue. Gue namanya Baim Wong. Oke. Sama personil bening dulu. Muncul. Dibales, disinfektan Iya. saya dengan ludah. Personil bening dulu dia. Sama siapa? Yang Foni iya. Dulu Orang Iya dulu putusin itu nangis-nangis dia sama gue dulu cerita. Kan dulu kan gue masih sering main biliar sama, sebelum gue main bola sama lu, gue main biliar dulu sama Baim kan, zaman dulu waktu nongkrong di Menteng. Iya, nangis-nangis di kosan gue cerita. Sama. Jadi gue tuh memang senang menjadi pundak buat teman-teman gue untuk cerita. shoulder to cry on ya Iya, istilahnya. karena gue senang banget bisa menjadi pendengar dan sekaligus syukur-syukur bisa kasih solusi yang bikin dia tuh jadi tenang gitu. Biasanya abis itu berhasil. Enggak juga. Gue tuh pertama ya awal-awal gue karir terus gue diajakin gabung di Celebrity FC buat beberapa orang yang penggemar bola, lo kayak diakuin lo udah masuk ke industri ini, lo udah main di situ gitu kan. Iya. Terus gue lumayan ya gue sering ke rumah lo dah. Nah gue pertama kali ngeliat orang sukses dan gue pengen kayak dia secara ini ya, secara wah ada asisten, ini kayak gini artis lu. Masa? Iya serius. Lu pernah punya mobil CR-V kan? Lu percaya nggak waktu gue punya duit dari hasil syuting, satu mobil yang pertama kali gue beli tuh CR-V. Karena waktu itu gue naik mobil lu, terus gue ngerasa ih gila ya, enak juga sih naik SUV. Waktu itu CR-V top banget tuh. Baru pertama kali keluar generasi yang terbaru. Mobil lu 2 waktu itu kalau nggak salah dia. Iya. Iya kan? Tapi kan gue masih ke kos. Itu tapi lu ada rumah sendiri dong. Rumah orang tua ya? Sama orang tua. Rumah orang tua ya? Heeh. Tapi kosan lu mewah dong. Ya kosan Kuningan lah. Karena gue lebih suka di kosan daripada apartemen. Iya. Jadi Lu sering ketinggalan barang ya? ya Kalau udah turun malas naik kan? kalau apartemen CCTV-nya banyak. Oh ya mau ngapain lu ada CCTV? Enggak, takutnya kan ada teman-teman gue yang Oh temen-temen lagi, kayak gua gini gitu ya? yang butuh tempat menginap kan. Yo gitu lu udah punya asisten, gue tuh sempet yang wah gila enak juga ya emang kalau udah sukses tuh begini gitu. Tapi kan sekarang ini udah transisi banget nih, lo kerasa gak sih? Maksudnya dulu awal kita, gue sih memulai di tahun 2007, 2008 lah. Lo pertama kali lo masuk TV tahun berapa? Gue biar ngebandinginnya di berapa? 2000. Oh berarti waktu gue mulai masuk TV lah kasarnya, lo udah 7 tahun kan dari situ? Enggak. Gue di tahun 2000 masuk TV. Tahun 2002 keluar dari TV. Sadako kali lo keluar dari TV gitu. Artinya gue udah gak ada program di TV karena Iya, gue iya. dikeluarin sama Cagur kan. Tahun 2002 itu gue cuma 2 tahun gue di TV di chatting itu. Lo pernah cerita gak sih ke orang-orang kenapa lo keluar? Udah cerita udah banyak. Lu sering ya? Ntar banyak juga. Tapi Cerita lu yang sama- lain aja lah. Dan cerita Cagur ya. Tayangan berikut ini. Iya. Tapi lo sama anak Cagur? Fine, baik-baik aja. Gue sih silaturahmi baik, gak pernah ada masalah sampai sekarang. Gitu. Ya kalau gue sih, Ada yang beda gak tapi? gue yang namanya kita melupakan masa lalu, kita harus benar-benar sampai ke akar-akarnya. Ikhlas, gue nggak ada dendam sama sekali gitu kan. Walaupun itu hal yang buat gue menyakitkan, tapi buat gue udah, itu gak. Kalaupun diingat pun juga tidak menyedihkan. Maksudnya udah ya udahlah, udah jadi perjalanan hidup gue dulu gitu. Ketemu anak-anak Cagur di panggung, di TV, di acara lah. Ya Denny itu jadi ketua Paski, gue jadi wakil ketua Paski DKI. Oh, udah sudah ini. Dan gue membantu dia untuk berjalan-jalan organisasi, menyiapkan segala macam. Gue dengan sepenuh hati gue bantu Denny untuk melakukan itu. Jadi buat Narji juga ada waktu pelatihan Paski Banten, gue lakukan yang terbaik buat Narji. Pokoknya gue nggak ada masalah apa-apa nggak sama ada mereka. beef ya istilahnya. Nggak ada. Buat gue nggak Chicken boleh, ya, hati gue tuh nggak boleh menyimpan dendam. Harus cinta sama isinya. Karena kalau Enak tuh kalau dibilang. menyimpan dendam tuh, waduh, apalagi sampai ke Sumat, yang ada. Ada pembuktian nggak waktu lo cabut terus lo balik lagi? Turning point lo apa? Sampai lo akhirnya lo cabut nih. Gua Titik baliknya lo masuk lagi ke TV. Ininya apa? Pembukanya lagi.
Waktu gua keluar dari Cagur, gua tuh bilang, ya udahlah. Mungkin orang pada saat ini menilai gua yang salah. Biarkan waktu aja yang menjawab gitu kan. Sampai akhirnya beberapa kasus terjadi. Bang Komeng keluar lah, karena Bang Komeng juga dulu manajemen di Cagur juga kan. Tahu itu. Manajemen Cagur. Naji keluar lah, akhirnya terjawab sudah bahwa apa yang membuat gua keluar dari Cagur adalah sesuatu yang murni bukan 100% kesalahan gua. Ada hal-hal yang dibuat seolah-olah gua bersalah dan gua harus keluar dari Cagur. Iya. Pada Kan saat itu. semua masalah pasti semua orang ada ambil perannya dong. Maksudnya kalau ngomongin siapa yang salah ya, ambil perannya tuh maksudnya Ya sudah. yang ini pasti ada perannya itu terjadi, ini juga terjadi. Tapi udah itu kan udah. Iya. Akhirnya gue salahkan aja. Lebih baik kita menyalahkan diri kita, introspeksi daripada kita menyalahkan orang lain. Betul. Kalau ternyata benar salah, kalau dia nggak salah, kita jadi nuduh jatuhnya. Nuduh sih. Dengan kita introspeksi aja, oh iya kita yang salah. Akan capai dulu ya. Ya. Wah, enak nih. Budget aman kita nih. Wah, Budget. Batajor. ini salah satu makanan gue bisa makan ini, ya. Makan ini nggak makan nasi bisa. Jangan dong. Menurut lo itu udah makan? Iya. Batagor. Kenapa? Lu tau dari mana Cal dia suka Batagor, Cal? Dari manajer ya. Dari manajer. Simpel amat. Jawab apa kayak dramatis gitu. Misalnya lu pernah nyamar pernah jadi tukang batagor kayak gue beli. Depannya gitu, depan rumah lu gitu ya. Cirende. Yang gue pengen udah ya, cukup ngomongin Batagor karena gue penasaran gini. Tadi gue mau bilang waktu kita mulai dulu sama sekarang, ini zamannya udah beda banget tuh. Belum kelar Astagfirullahaladzim. juga. Kenapa bungkusnya duluan dia baru muncul di akhir? Kok bisa tahu ini American Ngomong apa sih bang? Ngomong apa sih bang? ini American favorit bukan? Wih, udah sih. Meat lover ya? Enggak, ini American favorit nih. Oh gitu. Ada dari jamurnya, ada mushroomnya nggak? Tuh ada mushroomnya. Ada. Ya, ini salah satu rasa kesukaan gua soalnya. Hebat juga lu. Cak. American favorit. Yang itu ada siapa? Dari abang tukang pizzanya kayaknya. Gue pengen tahu dia jawab apa. Emang lo dari semua menu pizzanya pasti lo selalu pesan yang ini? American favorit. Tapi ini kayaknya Supreme apa ini deh? Supreme apa nih? Google aja ya. Iya, dah. Itu ada jamurnya apa kagak? Itu lo pilih aja sendiri. Iya. Enak banget nih. Sikat dong. Entar nggak ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa deh, buat lo gue kasih. Gua kalau ketemu makanan susah ngobrol. Nggak kelihatan lah. Enggak kelihatan ya? Gak kelihatan apa ada dulu. Meja sampai kedorong-dorong sama perut gue deh. Sambil makan. Makan ya. Nggak, gue mau gue potong-potong dulu nih tadi nih. Gak mulai-mulai nih gue. Tahu gini, gue tadi nggak makan dulu. Tahu acara namanya di atas meja makan. Gue udah tahu nih. Acaranya di atas meja makan kan. Pikir apa? Tapi masa iya kita makan-makan bukan ngobrol-ngobrol gue bilang. Nggak makan. Akhirnya gue makan dulu. Tau aja kok makan nggak ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Tau gitu, kita syutingnya tadi pas lo makan. Iya. Makan lagi nggak? Jangan dah. Oh iya, belum panas kok. Biar anget. biar kalau keju jadi dekat Wih. mozzarella ya. Kotor dong TV gue, Oh iya. kena keju. Untuk kesekian kalinya gue boleh mulai pertanyaan gue. Boleh. Zaman lu beda banget tuh. Ini apalagi 2 tahun ini transaksi sampai transisi. Dari era kita yang dulu analog banget. Yang milik kita bersama kan transisi. Iya. Gue bilang transgender salah nanti. Transisi. Coba bosnya dulu. Arul Tanjung. Disebut. Nggak masalah. Digital. YouTube bebas. Yoi, bebas. YouTube bebas. Itu lain daripada TV. Lain daripada TV. Ya itu masuk juga. Eranya udah beda banget. Dulu lu memulai orang yang masuk TV dulu harus lulus seleksi alam lah. Lu jadi dari komedian lu masuk Cagur, keluar masuk segala macam. Sekarang eranya digital. Semuanya apa ya? Ya beda lah sama zaman dulu. Lu terganggu atau terbantu? Terganggu nih gue lagi makan lu tanya-tanya. Ini dari kemarin emang gue mikirin konsep juga deh sama Ical sama Nasya nih produser gue. Ini gimana caranya gue bisa nanya serius kalau tamunya kayak lu yang emang tujuannya mau makan doang. Ini mau gue tungguin sampai habis nih. Ini susah lagi makan sambil ngomong. Fokus lu beneran. Dia tungguin ya. Lu tau kan nih semua orang switcher sampai nggak kerja tuh, cuma satu kamera doang tuh. Hah? Ambil resap bibir sih. Kayak orang tersangka nih. Ini acara-acara itu. Oke. Oke. Terganggu apa terbantu? Transisi lu memulai karir yang analog sekarang digital. Kita tuh hidup band harus bisa supaya bisa bertahan.
supaya kita bisa survive, kita harus bisa beradaptasi. Perubahan zaman, teknologi, informasi, kita harus siap hadapinnya. Kalau kita mau begitu aja, ya kita akan habis tergerus oleh perubahan zaman. Tapi kalau kita mau beradaptasi, kita bisa menyesuaikan diri, ya kita bisa bertahan. Artinya transisi atau perubahan yang zaman yang kita lewatin, ya kita nggak mati, kita tetap bisa terus, gitu loh. Jadi artinya transisi ini nggak mengganggu gua, ya harus yang gue ikutin mau nggak mau gimana, nggak bisa, gua nggak punya kekuatan untuk menghentikan perubahan zaman inilah. Kita siapa? Tapi ada beberapa yang beda banget sama dulu kan, terutama soal privacy nih. Nggak semua orang, artinya gini, banyak sekarang kalau lo mau menjadi juara di era yang ini, lo kayak harus ngulik pribadi lo, kehidupan pribadi lo, keluarga. Asik. Lo mau jadi top of mind di sini nih. Ada orang-orang yang nyaman banget dan berhasil. Ya. Tapi ada yang sebenarnya bisa, tapi dia memilih kayaknya gue nggak sanggup deh. Lo termasuk yang mana? Nah, kita langsung aja deh. Raffi Ahmad sampai asistennya pun jadi pemberitaan. Yep. Nggak ada yang tidak jadi nilai berita buat Raffi Ahmad dan keluarga, atau bahkan circle-nya, ya kan? Untuk bisa menjadi Raffi Ahmad udah sulit. Yang keluarga siapa yang sampai asisten bakal diberitain itu udah sulit gitu kan? Maksudnya udah suka sama Personanya, impresinya, keluarga, keluarga. gitu. Ada muncul YouTuber Baim Wong bisa bikin Gokil, kayak gitu, ikutin jejak Raffi karena memang awal-awal nempel di Raffi kan, Dan sangat berhasil. dan memang copycatnya Raffi lah bisa dibilang lah gitu kan. Artinya memang influence-nya juga mungkin bisa dibilang dari Raffi Ahmad gitu kan, sampai keluarga terikut. Kalau yang masalah bagi-bagi itu kan, itu mah ide-ide yang memang udah banyak orang lakukan gitu kan. Salah nggak copycat menurut lo? Nggak salah, tapi nggak semua orang mampu Betul. untuk bisa mengcopy kemudian memindahkan ke tempat lain dan berhasil. Nggak semua orang bisa gitu Ya. kan. Karena ada istilah itu ATM Nah, itu. akhirnya teliti modifikasi. Deddy Corbuzier juga muncul Ya. sebagai seorang YouTuber yang awalnya juga apa aja dibuat, akhirnya sampai dia bertemu Konsep yang emang dia banget. konsep yang dia banget. Nah, artinya semua orang tuh awalnya berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi perubahan zaman, tapi lama kelamaan ini nggak cocok buat gue, emang nggak cocok, penonton gue nggak cocok melihat gue seperti ini. Akhirnya dia menjadi karakter masing-masing. Nah, gue pun sampai sekarang, anak gue tuh kalau muncul di ini masih suka malu. Muncul di YouTube gue aja masih suka nggak malu. Dulu waktu dia Foodtime diwawancara juga masih suka malu, masih kayak ini. Jadi buat gue kayaknya kalau gue nggak bisa begini. Istri gue juga masih sulit dalam berkomunikasi gitu kan. Jadi di YouTube pun juga masih ya kelihatan masih susah untuk berkomunikasi lah. Jadi mau kita ikutin juga nggak bisa. Akhirnya ya pelan-pelan kita berusaha untuk ngikutin apa yang menjadi perubahan zaman, tapi pelan-pelan kita tahu nih ini nggak cocok untuk kita. Jadi kayak semua acara TV ada acara begitu deh. Akhirnya tinggal kita milih juga nih. Gue nggak cocok nih nonton acara ini. Akhirnya gue lebih baik gak nonton daripada gue harus nonton, walaupun pilihannya cuma itu doang. Gitu. Akhirnya ya udah, gue lebih baik ngambil daripada gue ngambil, karena memang gue nggak cocok gitu. Tapi kan privilege kita memilih, nggak tahu ya, mungkin setiap orang beda-beda. Nggak semua orang punya privilege untuk memilih. Maksudnya gini, dulu waktu kita masih bujang, kita bisa tuh milih, ini gue nggak cocok, gue Iya. ambil. Iya. Tapi sekarang kita kan punya tanggung jawab tuh. Nah, untuk Ada pekerjaan anak, ya. ada keluarga, Iya. dan maksud gue transisinya udah mulai ke arah situ nih, berdampak sama dapur kita ibaratnya Iya, gitu. iya. Kalau lo nggak mau ambil, lo nggak menempuh jalur ini, mungkin lo akan nggak tahu bisa bertahan atau tidak. Lo pernah ada konsiderasi itu nggak? Oh iya, Pertimbangan pernah, itu gue nggak? pernah. Enggak, gue nggak bisa nih, gue nggak mau gue. Acara-acara gini gue nggak mau, gue pernah gue tolak seperti itu. Walaupun lo dalam keadaan lo butuh. Iya, gue nggak apa-apa lah, kan menurut gue kan pintu rezeki itu kan banyak, Ben, bukan cuma dari situ. Iya. Kalau kan gue orangnya kan yakin, bahkan gue tuh begini, gue lebih baik, istilahnya gue lebih baik miskin deh daripada gue harus, istilahnya gue melanggar nilai-nilai apa ya? Value. Iya, dalam gue berkeyakinan deh, misalkan nih, gue daripada
musyrik berhala daripada gue istilahnya ke Gunung Kawi atau apa segala macam. Gue mendingan gue miskin daripada gue harus melakukan itu gitu kan. Lebih baik seperti itu. Artinya ya udahlah gue daripada gue melakukan hal yang buat gue tuh bukan gue banget gitu. Gak apa-apa lah gue sama sengsara abis itu gue gak apa-apa gitu. Kalau belief sih emang ibaratnya bukan opsi lah, itu udah paling nggak bisa. Iya. Tapi kalau tadi lo ngomong value yang paling penting yang harus lo tetap pegang dan itu nggak ada ibaratnya nggak bisa disandingkan dengan uang itu apa? Kenyamanan Ben. Kalau gue nggak nyaman melakukan itu, gue bisa mundur. Dia bahkan mohon maaf ketika di rumah tangga gue aja, gue bilang sama istri gue kalau aku udah nggak nyaman kamu melakukan itu lagi, seperti itu lagi. Gue kasih ultimatum ke istri gue gitu kan, bahwa aku bisa mundur, gue pengen hidup nyaman, gue pengen hidup bahagia, karena gue orangnya nggak mau ribet, gitu kan. Jadi tolong kalau kita mau langgeng sama-sama apa yang kita udah sepakatin jangan dilanggar gitu. Begitu juga gue, kalau gue melanggar sesuatu yang lo nggak nyaman nggak apa-apa, silakan ngomong aja. Begitupun pula gue dalam membangun rumah tangga seperti itu. Jadi kalau gue nggak nyaman sama siapapun, gitu kan. Dan mungkin banyak orang yang senang main sama orang kaya, sama orang populer, sama pejabat, sama apa, demi mendapatkan ya link ya. Iya, networking itu bagus, tapi gue nggak mau cari muka gitu. Kalau emang gue kebetulan gue dapat link seperti itu, gue manfaatkan sebaik mungkin. Apa yang mungkin kira-kira gue bisa lakukan untuk dia, untuk circle gue gitu kan. Walaupun link gue tuh misalkan orang populer, orang nggak populer, gue di perumahan, gue main sama orang kampung dibandingkan sama orang-orang komplek yang bisa dibilang status sosialnya mungkin mereka lebih bagus, kaya, gue lebih main sama orang kampung karena gue lebih nyaman sama mereka. Apa yang lo temuin di, kalau tadi lo bilang orang kampung, yang lo nggak temuin di orang kaya lah, orang-orang punya status ekonomi dan sosial lebih tinggi mungkin? Gue kalau sama orang-orang kampung tuh mereka menghargai gue, tapi kalau sama orang-orang itu gue merasa ya gue hanya kepura-puraan gitu loh. Lo dihargain karena lo punya label public figure atau artis atau apapun. Kalau gue bukan artis atau public figure, mungkin perilakunya akan berbeda gitu. Tapi kalau sama orang kampung tuh mereka, gue natural, gue bisa ngapa-ngapain aja, mereka masih ngormatin gue, masih hargain gue gitu loh. Dan gue lebih seneng main sama mereka, berdua sama mereka. Bahkan di orang kampung itu kan bukan di komplek ya, ada orang yang lebih kaya dari gue juga ada, orang yang lebih tua dari gue ada, tapi mereka ngehargain gue. Karena nggak tahu ya mungkin kebetulan gue dapat lingkungan yang baik kali pada saat itu. Jadi memang lingkungan juga menentukan gue untuk tumbuh. Makanya lingkungan tuh mempengaruhi orang tuh, karakter orang tuh dipengaruhi oleh lingkungannya dia, di mana dia tinggal. Nah makanya selama ini gue nggak pindah karena lingkungan gue nyaman gitu loh. Lo kan komedian nih, ya ada tuntutan harus selalu lucu. Iya, lo pernah kebebanan nggak? Padahal lo cari duit, ibaratnya dengan label lo yang lucu. Itu dia tuh, makanya gue nggak pernah ngambil job ngelawak, tapi job nge-MC. Oh ya? Iya. Lo nggak pernah? Nggak pernah gue. Stand up beberapa kali gue cuman coba-coba sekali ya. Itu pun hanya untuk mengukur kemampuan gue. Bisa nggak sih gue sebenarnya melucu dengan konsep stand up comedy nih gitu kan? Majelis Lucu Indonesia pernah di G-Fest kalau nggak salah acara ya. Itu gue tampil sebagai seorang stand up comedian dan alhamdulillah sih bisa. Gitu. Beberapa kali gue di stasiun TV juga pernah ngambil stand up comedy celebrity, gue pernah ngambil sekali gitu 2 kali dan bisa menghibur. Nah tapi off air tuh gue nggak ngambil. Tawaran banyak banget untuk tampil stand up, gue nggak ngambil karena gue hanya menerima job MC. Untuk ngelawak gue nggak nerima karena itu berat banget untuk ngelawak off air. Yang lo pertimbangan adalah bukan lo nggak bisa lucunya, cuman beban untuk lo harus lucu. Kalau nge-MC lo kayak nggak ada beban. Nggak ada beban, karena gue membawakan acara kan. Kalau stand up ngelawak ya harus lucu, harus ngelawak. Persiapan. Karena gue melihat waktu itu juara stand up comedy pertama off air bareng gue di Riau, di perusahaan minyak apa tuh, Chevron. Itu ada kesebut ya. Apa? Chevron. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Udah cabut kayak Chevron. Iya. Chevron ya. Tadi hampir gue kesebut Shell. Ya kan? Sebut aja semuanya. Iya. Kan gue gak nyebut Pertamina. Ya itu 3 kali. Ada total juga sih kalau mau Bonjo. Iya. Tapi kan Petronas sudah nggak ada Petronas ya. Petronas sudah nggak ada Petronas kan. Petronas nggak ada. Dia mau kita sebut nama minyak nih. Iya. Minyak lewat nih. Jadi di situ gua. Nah juara 1, bayangin aja mereka stand up, nggak ada yang ketawa. Kalau jadi gua langsung iris tuh kuping tangan gua tuh langsung.
Apa tuh rasanya? Maksud gue, nah Istilahnya ngebom ya? istilahnya iya ngebom tuh Isinya gue. kalau nggak lucu, Nah kalau gue kan nge-MC sama Adul, gue dan mereka lebih happy sama gue sama nge-MC. Nah itu akhirnya gue lebih yakin gue nge-MC dibandingkan gue ngelawak. Gitu. Artinya momen itu ini udah sign banget emang yang gue pilih Iya. bener gitu ya.